Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita memuji Allah, bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, yang salah satunya adalah nikmat kesehatan, sehingga mampulah kita pada maghrib yang berbahagia ini untuk kita taruh kembali kening kita, bersujud, bersimpuh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak saudara-saudara kita yang sakit, tidak dapat melaksanakan salat secara sempurna, tapi sekarang sedang salat secara berbaring sambil tidur, bahkan sebahagian hanya salat dengan gerakan-gerakan isyarat saja. Maka ketika Allah beri kekuatan kepada kita seperti ini, jangan sia-siakan kesempatan ini. Banyak mereka yang telah tiada ingin kembali ke dunia ini untuk bisa salat kembali. Sedang jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala, kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan beliau diturunkan syariat salat ini, dan kita salat pun seperti bagaimana Rasulullah salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sedang jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala, berlalu waktu telah kita bahas tentang amalan-amalan hati. Sebelum Ramadan telah kita tuntaskan tentang bagaimana amalan-amalan baik. Baik itu merupakan amalan dari hati itu sendiri maupun perkataan itu hati itu sendiri. Kemudian setelah Ramadan sudah mulai kita bahas penyakit-penyakit daripada hati. Sebelumnya kita telah bahas tentang bagaimana bahayanya orang yang banyak ngomong, banyak menggunakan lisannya, yang justru lisannya itulah yang menyeretnya ke dalam marahnya, murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah juga bahas bagaimana orang yang banyak sekali makan. Karena ketika banyak makan dan tidak menjaga makanannya ini dari apa, prosesnya bagaimana, cara mendapatkannya bagaimana, maka ini pun menyebabkan Allah murka. Bila kau dapat menjaga di antara dua geraham dan antara dua tulang pinggul, kujamin bagimu surga. Sedang jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali membahas penyakit hati, dan penyakit hati ini sudah masuk dalam hal ketika kita membahas tentang takabur, riya, sum'ah, ujub, dengki, iri, hasad. Dan ulama-ulama menjelaskan ketika penyakit hati ini ada satu saja pada seseorang, maka penyakit hati yang lain akan mengikutinya. Cuma besar kecilnya saja. Ketika seorang diliputi pada dirinya ujub, yang sebenarnya merupakan sandringan daripada riya dan sum'ah, maka pada orang itu pelan-pelan akan ada takabur pada orang itu. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini kita akan membahas tentang takabur. Takabur adalah merasa diri lebih. Dari mana pengertian ini diambil? Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis yang tidak mau sujud kepada Adam sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian iblis menjawab, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tempat lain dikatakan wa khalaqtahu min turab. Aku ini lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku ini dari api. Maka iblis merasa api itu suci, dan di pandangan kita pun kita lihat api itu suci. Tidak ada noda dalam api itu. Sedangkan dia, Adam itu kau ciptakan dari tanah. Tanah itu macam-macam lah tanah. Kita lihat tanah itu pada intinya kita lihat seperti kotor dia. Maka kita cuci tangan kita supaya tidak kena tanah. Kita pakai sandal supaya kita tidak kena tanah. Maka ukuran yang digunakan oleh iblis adalah ukuran materi. Bahwa materi saya lebih baik daripada materi manusia, daripada materi Adam.
Maka dia katakan, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Maka sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau pada diri kita ada sifat, ada keadaan, ada perasaan, merasa lebih baik diri kita ini karena materi-materi, maka kita ini beriblis. Kita ini mengiblis. Maka ketika kita sudah beriblis, itu sudah masalah. Iblis ini kesalahan di hadapan Allah kecil-kecil saja. Dia nggak mau sujud pada Adam, itu aja masalahnya. Itu aja. Dulu nama iblis ini Azazil. Iblis kapan berubah nama? Ketika nggak mau sujud sama Adam, udah tertutup dia. Iblis ini dari kata labasa. Jadi sudah tertutup dia. Maka dulu ketika Azazil, dia merupakan makhluk yang mulia. Dia tertinggi di antara para malaikat. Sehingga digolong dia pada malaikat. Padahal dia bukan malaikat. Materinya berbeda dengan malaikat. Malaikat Allah ciptakan dari nur. Dia diciptakan dari api. Dan dia itu adalah golongan daripada jin. Dalam Al-Quran Allah katakan, Allah firmankan, wa kana minal jin, dan dia itu dari jin. Tapi kedudukannya tinggi sehingga para malaikat bertanya, minta pada iblis supaya berdoa. Hai iblis, hai Azazil, doakan kami supaya kami ini taat pada Allah. Maka sidang jamaah kan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nih kalau sering-sering orang minta nasihat pada kita, lupa kita pada diri sendiri. Kalau sering-sering orang minta, nu doa lun Pak Boh, nu doa lun Tengku Boh, nu doa ke lun Ustaz Boh, tua tamu doa ke dro katanya. Iblis tua diri dia. Tapi dia sangat berilmu, dia sangat paham, dia sangat takut kepada Allah. Mana buktinya? Dalam surat Al-Hasyr, ketika dia kamathali syaitani id qala lil insani kfur. Sebagaimana syaitan dalam hal ini iblis, jin jahat, dia katakan pada manusia, kafirlah kalian. Falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Setelah orang-orang ingkar kepada Allah, maka dia katakan, aku berlepas diri dari kalian. Syaitan, iblis hari akhirat nanti dia berlepas diri dari kita. Dan dia katakan, inni akhafullah rabbal alamin. Aku sangat takut kepada Allah, Tuhan Rabb sekalian alam. Padahal dia itu kafir. Kafirnya apa? Dia ketika Allah perintahkan sujud, tidak mau sujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dalam konteks ini, iblis disatu kelompokkan dengan malaikat. Padahal yang disuruh malaikat, iblis dari situ kelompokkan, dimuliakan oleh Allah, tapi iblis enggak mau. Illa iblis aba wastakbara. Dia itu takabur. Dia itu sombong. Karena sombong dan takaburnya dia itu wa kana minal kafirin. Maka dia itu termasuk dalam golongan orang-orang kafir, kelompok yang ingkar. Maka sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perasaan lebih yang ada pada kita ini dengan segala macam yang ada pada kita, harus kita ingat semuanya datang dari Allah. Semuanya nanti akan pergi. Biasanya orang sombong karena harta. Itulah yang telah terjadi pada Qarun. Apa artinya? Saking kayanya Qarun, hartanya kita katakan harta Qarun. Saking kayanya Qarun. Untuk membawa kunci gudang-gudang Qarun itu membutuhkan dalam satu riwayat 1000 orang budak. Lagenyan le gudang-gudang hartanya. Tapi ketika diperintahkan untuk membayar zakat, apa kata Qarun? Itu karena keahlian saya. Lupa dia itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ketika Allah mencabut harta seseorang,
Allah tinggal perintahkan, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Sangat gampang bagi Allah untuk mengkayakan orang, memiskinkan orang, itu sangat gampang bagi Allah. Takabur orang juga karena jabatan. Ketika dia memperoleh satu kekuasaan pada dia, apa saja jabatan itu, meskipun kepala lorong, maka kadang-kadang dikatakan walaupun jabatan kepala lorong, tapi mbong ube jabatan kepala lorong, mbong ube lapangan bola, raya tak mbong. Maka kalau di atas kepala lorong bisa lebih lagi. Padahal bagaimana Allah telah mempergantikan kekuasaan dari orang ke orang. Bagaimana bergulirnya siang dan malam, begitulah Allah gantikan kekuasaan itu. Tidak usah sombong kita dengan kekuasaan itu. Dan bagaimana Allah telah membinasakan manusia-manusia, kaum-kaum yang sombong dengan kekuasaannya itu. Mereka merasa sombong dengan kekuatannya, mereka sombong dengan kekuasaannya. Sangat wajarlah orang Persia itu sombong. Sangat wajar. 1500 tahun api Persia itu tak padam. Demikian mereka menjaga kekuasaannya. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan, mereka robek-robek. Kisra itu merobek-robek surat Rasulullah. Maka apa yang terjadi kemudian? Yang dikirim oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an ke Persia itu bukan pasukan yang hebat-hebat. Pasukan biasa-biasa saja, dan perangnya berlangsung lama. Tapi subhanallah, ketika Allah turunkan kekuasaannya, selesai. Bagaimana hebatnya Abraha dengan pasukan gajahnya yang dari perjalanan ke Yaman telah menundukkan begitu banyak kerajaan-kerajaan. Tapi ketika Allah turunkan tenteranya hanya dengan burung ababil, wa arsala alaihim tayran ababil. Sebentar. Bagaimana hebatnya kaum Thamud, bagaimana hebatnya kaum Ad, selesai. Semua selesai. Selain kekayaan dan jabatan, orang-orang juga kadang-kadang sombong dengan ilmunya. Baik ilmu itu merupakan ilmu kedikdajayaan, kesaktian, maupun ilmu keduniaan. Makanya sidang jamaah yang dengan Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama yang kita kenal sebagai penemu sering disebut dengan ulama Rabbani. Mereka sebenarnya ahli fikih, mereka sebenarnya ahli tasawuf, mereka sebenarnya adalah ahli ilmu agama, tetapi menemukan yang lain, maka mereka merendah dalam ilmunya. Al-Jabar itu adalah ilmuwan muslim, seorang ulama dia itu. Demikian juga dengan Ibnu Sina yang dalam bahasa orang barat disebut dengan Afazin. Dan seluruh ulama-ulama banyak sekali itu adalah ulama penemu. Tapi hari ini kita dipertemukan dengan hak paten. Hak paten, kalau menemukan sesuatu dipatenkan sehingga menjadi kekayaan intelektual kepada kita. Alhamdulillah, ada seorang dosen ITB penemu rumus Holmos ya. Ya, kalau nggak salah saya itu rumus matematika yang tidak terpecahkan 100 tahun. Ketika dia bisa memecahkan rumus itu, namanya Erlangga, dia pecahkan rumus itu, masalah rumus keretakan pesawat bisa lebih dilanjutkan dari rumus Habibie. Dia bisa dengan rumus itu bisa ditemukan sumber daya alam dengan lebih mudah. Alhamdulillah dia tidak mau mempatenkan ilmunya, karena itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi betapa banyak kemudian di belahan bumi lain, mungkin tidak di kita, sering sekali nyanlon temukan. Padahal seorang muslim yang benar, dia akan mengatakan ketika menemukan sesuatu, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jangan-jangan dengan penemuan itulah saya akan masuk neraka. Faqina adzabannar. Sidang jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita hindarilah dari 3 perkara ini. Sombong karena ilmu, sombong karena harta, sombong karena jabatan. Karena sesungguhnya itu akan hilang nantinya. Insya Allah
Tentang takabur ini akan kita lanjutkan pada masa-masa yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.